Guru dan Guru Pamong. Saya Elviana Tael, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Program Studi Pendidikan Kimia LBTK Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran ujian kinerja pada SMA Negeri Mukis Eban, Desa Eban, Kecamatan Mako Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, dengan materi pokok tata nama alkena dan alkena. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan sedikit ice breaking dulu ya. Silakan semua berdiri dulu. Baik, semua tangan ke atas, kemudian ketika diturunkan bilang aku bahagia. Ya, hitung sampai 3, tangan semua ke atas, kemudian ketika itu diturunkan langsung disebut bilang aku bahagia. 1, 2, 3. Ya, Aku bahagia. tepuk tangan. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat Walafiat. Baik, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan Doa. ya, saya persilakan satu orang pimpin kita dalam doa. Siap, marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dan membara dan berdoa dan berdoa. ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari rumah kami hingga tiba di lembaga pendidikan ini dengan jalan selamat. Sebentar lagi kami akan memulai dengan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau tetap menjaga dan melindungi kami sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan berdoa dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih atas doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kehadiran ketua kelas. Tolong laporkan hari ini siapa yang tidak hadir. Jadi anak Pelayanan Jen, kalian mau keterangan apa? atau Terus, Maria Metriana Tewa Maria Metriana Seva sakit, sakit. Terus, Maria Gabensil Bobo Maria Gaudin Serbogo apa? izin, Izin. Sudah? Veronica Berantinabe Veronica, keterangannya? sakit, Ada lagi? sudah Bu. Jumlah orang yang tidak hadir ya? Baik anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang Tata nama tata nama Alkana. Nah, kira-kira ada yang masih ingat senyawa alkana itu seperti apa? Atau apa itu senyawa alkana? Apa yang Anda ketahui tentang senyawa alkana? Ya. Tata nama Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan tunggal. Senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan Tunggal. Nah, bagaimana rumus umum molekulnya? Rumus umumnya? Ya, silakan. 2E CN H2N tambah N tambah 2. Cn H2n tambah 2. Tepuk tangan dulu. Baik, hari ini kita akan belajar kelanjutan materi dan tata nama alkana, yaitu tata nama alkena dan alkena.
analisis ketepatan nama senyawa alkena dan alkuna. Dan yang terakhir, kalian bisa membuat struktur senyawa alkena dan alkuna dengan menggambar. Nah, apa manfaat kita mempelajari tata nama alkena dan alkuna? Ada yang tahu? Tidak ada? Baik. Di sini kita semua punya nama toh? Pasti seperti ibu nih, ada nama Elviana. Pasti ada alasan toh kenapa orang tua kita memberikan nama. Ada yang bertanya? Ada. Contohnya seperti ibu nih, ketika ibu bertanya di orang tua, kenapa memilih kenapa kasih nama saya Elviana? Karena dulu mama saya itu suka sekali dengan penyanyi dangdut Elvi Sukaesih. Nah, kebiasaan kita di sini kalau ada nama itu pasti ada nama marga. Nah, marga itu yang menjadi identitas kita. Misalnya seperti ibu nih, ibu marga Tael toh. Nah, ketika kalau orang tahu Tael, pas orang langsung tahu, oh itu orang Sumbawa. Nah, ciri khasnya seperti itu. Nah, seperti kamu di sini ada suku apa di sini atau marga apa yang ada kalian di kelas ini? Ada Naden, terus apa? Apa lagi? Mamo. Dari Naben, Ola, Mamo. Nah, 3 suku ini ketika orang mendengar pasti dia langsung tahu, oh itu orang Nah, alkena dan alkuna ini juga dia mempunyai identitas. Identitasnya yang seperti apa? Untuk alkena, identitasnya itu ada atom C yang berikatan, tetapi ikatannya itu dalam bentuk rangkap dua. Sedangkan kalau alkuna, atom C-nya berikatan, tetapi yang terbentuk adalah ikatan rangkap tiga. Jadi kalau misalnya dalam soal kalian menemukan ada rantai karbon dan terdapat ikatan rangkap 2, berarti itu golongan alkena. Kalau rangkap 3, maka dia golongan alkuna. Nah, bagaimana cara untuk memberikan nama pada alkena dan alkuna? Cara pemberian namanya hampir sama seperti golongan alkana. Bedanya karena alkana itu memiliki ikatan tunggal, sedangkan kalau alkena dan alkuna dia memiliki ikatan rangkap. Nah, bedanya di situ. Seperti apa perbedaannya nanti itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, tepuk tangan untuk ketua kelas. Teman-teman untuk duduk secara berkelompok. Bisa duduk di kelompok masing-masing. Ada yang tidak nyasar? Tidak. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, di sini Ibu sudah siapkan bahan ajar dan LKPD. Ini ada bahan ajar dan LKPD. Nanti bagikan ke setiap kelompok. Tetapi sebelum kalian kerja, tolong baca petunjuk penggunaan LKPD. Supaya apa? Supaya tidak salah ketika mengerjakan. Ini jangan lupa tulis nama kelompok supaya nanti dalam penilaian Ibu bisa tahu. Sebelum kalian kerjakan LKPD, Ibu mau tunjukkan kalian ini gambar. Apakah kalian pernah lihat ini gambar? Benar. Kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Temukan. Ini gambar apa ini? Plastik. Gambar yang kedua. Ini gambar orang sedang buat apa? Las toh? Ya. Kira-kira dari kedua gambar ini ada yang mau bertanya? Ya. Apakah kantong plastik dan karbit termasuk senyawa alkena dan alkuna? Baik, pertanyaannya, pertama dulu untuk yang bertanya. Pertanyaannya itu apakah kantong plastik ini dan orang yang las menggunakan karbit ini termasuk golongan alkena dan alkuna? Silakan kalian lihat di sini. Di sini untuk di bagian bawah kantong plastik itu ada tulisan apa? Polietena. Silakan di bawah gambarnya orang sedang las ada tulis apa? Alkuna. Nah, dari kedua tulisan tersebut, apakah termasuk golongan alkena dan alkuna? Termasuk.
Alkuna. Nah, bagaimana cara pemberian namanya itu untuk tata nama Alkena dan Alkuna? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk mau paham, silakan kalian nonton. Di sini Ibu sudah siapkan video. Ingat dinonton dengan penuh saksama. Dicatat yang penting, karena setelah kalian nonton video ini, kalian akan mengerjakan LKPD. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tata nama alkana. Dan kali ini kita akan membahas tata nama untuk alkena dan alkuna. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 dengan rumus umum CnH2n. Sedangkan alkuna adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 3 dengan rumus umum CnH2n-2, di mana rantai induknya terdiri dari 7 atom karbon, sehingga nama rantai induknya nanti adalah heptuna. Selanjutnya, untuk penomoran dilakukan dari ujung kanan ke kiri seperti ini, supaya ikatan rangkap 3 mendapat nomor terkecil. Dan dari penomoran ini, terlihat bahwa ikatan rangkap 3 terdapat pada atom karbon kedua dan terdapat 2 cabang metil pada atom karbon keempat dan kelima, sehingga nama senyawa ini 4,5 dimetil 2 heptuna. Baik, videonya sudah selesai. Bagaimana? Sudah ada bayangan yang asli tentang bagaimana memberikan nama pada tata nama alkena dan alkuna? Sudah. Oke, baik. Silakan kalian buka LKPD. Sudah? Kalian sudah buka LKPD? Sudah. Baik, di situ ada berapa soal? 4 toh? Ada 4. Jadi kalian silakan mengerjakan. Kalian bisa menggunakan referensi bahan ajar yang sudah dibagikan, buku paket yang ada di kalian pegang, terus videonya. Kalau yang punya HP, ini videonya ini, linknya ada juga ada cantumkan di bawah sini. Nah, kalian bisa cari melalui alamat web gitu ya. Ini video ini Ibu ambil dari YouTube, jadi kalian bisa nonton ulang dari YouTube, atau kalian bisa cari dari internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, pertanyaan pertama itu kalian disuruh untuk menuliskan deret homolog alkena dan alkuna dari jumlah C2 sampai C10. Silakan dikerjakan, ingat dikerjakan secara berkelompok. Semua harus berpartisipasi karena itu akan menilai keaktifan, kekompakan, kerjasama dari setiap kelompok. Kemudian untuk yang dipercayakan menulis, ditulis dengan rapi karena nanti Ibu juga menilai kerapian, keindahan dari LKPD. Bisa paham? Bisa. Baik. Baik, di sini Ibu sudah siapkan kertas karton. Jadi kertas karton ini kegunaannya untuk kalian menggambar rumus struktur itu yang ada pada soal nomor 4. Jadi nomor 4 nanti kalian kerjakan ini. Selain di AKP di kertas karton ini ya. Karena nanti ditempelkan di depan kelas.
Terus nama sebutkan perwakilan dari kelompok mana. Mau presentasi nomor berapa? Bisa paham? Bisa. Oke. Kelompok yang lain tenang, perhatikan hasil dari kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari nomor 1. Tuliskan deret homolog senyawa alkena dan alkuna dengan jumlah C1 sampai C10. Deret alkena rumus molekul. Etena rumus molekulnya C2H4. Propena rumus molekulnya C3H6. 1 butena C4H8. 1 pentena C5H10. 1 heksena C6H12. 1 heptena C7H14. 1 oktena C8H16. Non-ena 1 C9H18. 1 dekena C10H20. Deret alkuna. Etuna C2H2. Propuna C3H4. Butuna C4H6. Pentuna C5H8. Heksuna C6H10. Heptuna C10 C8H12. 1 oktuna C8H14. C7 itu salah itu tadi. C7H12. Tadi sebut C8. Baca baik-baik. Non-una C9H16. Dekuna C10H18. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, dari deret homolog itu ada yang berbeda? Sama. Sama. Kunci utama untuk kalian mau bisa tahu tentang deret homolog, nama-nama pada deret homolog. Yang pertama adalah harus hafal rumus umum alkena dan alkuna. Alkena itu bagaimana? CnH2n. Alkuna CnH2n kurang 2. Kalau tahu itu terus hafal deret homolog yang alkana itu. Kalau sudah hafal, tinggal alkena dan alkuna akhiran A diganti dengan ena dan una. Baik, tepuk tangan untuk semua kelompok. Lanjut ke LKPD yang kedua. Tuliskan nama iumbang dari senyawa berikut. Baik, di sini ada 6 nomor. Jadi ibu berikan kesempatan. Kelompok 1 silakan kalian kerjakan nomor 1 dan 2. Kelompok 2 kalian tadi karena sudah jawab, jadi kalian nomor 3 saja. Kelompok 4 kalian nomor 4. Kelompok 5 kalian nomor 5. Dan kelompok berapa nih? 3 kalian nomor 6. Oke, silakan maju. Bawa spill masing-masing tadi ibu sudah bagi. Oke, baik. Kita periksa dulu. Semua perhatikan ke papan tulis. Semua lihat ke papan tulis ini. Kita tidak sama-sama. Terus kalian lihat pekerjaan kalian. Apakah sama atau ada yang berbeda? Kita lihat dari nomor yang pertama. Apakah soalnya sudah sesuai dengan ini di sini sudah sesuai? Ya, sudah ya? Baik. Di sini ikatan rangkap apa ini? Golongan apa nih? Alkena. Oke. Alkena. Kenapa alkena?
dia mendapatkan nomor yang paling kecil. Nah, cabangnya terdapat pada C nomor berapa? Nomor 4. Karena di sini ada golongan, ada ikatan rangkap 2, maka dia masuk dalam golongan alkena. Namanya adalah heksena. Terus 2 ini karena ikatan rangkapnya terdapat pada C nomor 2. Terus ini ada 4 metil karena cabang ikatan rantai cabangnya itu terdapat pada C nomor 4. Dan gugus yang terdekat adalah gugus metil. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang berbeda? Sama. Berarti semua benar ya. Nomor 3. Soalnya sudah sama? Ya. Sudah sama toh? Takut ada yang tulis soal sama kita salah. Nah, di sini penomorannya belum ini. Coba kasih nomor dulu. Kelompok 3 mana? Ini lupa kalau harus kasih nomor. Nomor itu penting. Itu identitas. Kasih nomor dulu.
angka yang paling kecil. Apa yang memiliki angka kecil? Ikatan. Artinya diusahakan mendapat nomor yang paling Nah, di sini rantai cabangnya terdapat pada C nomor berapa? 4. 4 nya ada rantai cabangnya ada 2 toh? Makanya diberi awalan jadi namanya adalah 4,6 menjadi 2x lunar. ada yang berbeda? Baik, kita lanjut ke nomor yang berikut. Baik, di sini nomor yang ketiga sudah diketahui namanya, tetapi bagaimana kita gambar struktur? Ayo, silakan. Ini ada 4, jadi ibu berikan kesempatan untuk yang bagian A-nya itu kelompok 2, bagian B-nya kelompok 3, bagian C-nya kelompok berapa lagi? 4 kan? 2, 3, 4. Kelompok bagian D-nya itu kelompok mana yang bersedia? Kelompok 5. Maju sudah. Hapus. Kelompok 1 kalian jelaskan yang B. Kelompok 4 kalian jelaskan yang A. Ini lagi 2 kelompok yang belum maju. Woi, kelompok mana? Kamu B ya? Para bagi sembako. Yang tidak dapat teman tulis bisa gunakan tembok. Mana lagi? Mana yang belum dapat? Baik, di sini Ibu lihat nih ada banyak gambar-gambar kreatif. Ini Ibu tidak mengerti apa artinya. Tapi itu apresiasi karena kalian sudah memberikan warna-warni untuk kalian punya kerja Baik, untuk kita dengar penjelasan singkat yang mewakili kalian untuk Ibu nomor 1 nya Ibu persilakan kelompok 4. Nomor 2 nya Ibu persilakan kelompok 1. Ayo, yang 2 orang persilakan maju. Putusan setiap kelompok. Masing-masing menghadapi hasil pekerjaan. Yang lain lihat. Yang pertama A, namanya 3-etil 1 heksana. Sana ke heksena. Heksena. Di sini kita pertama menghitung jumlah C pada
rantai ini. Jumlah C di sini ada 6. Jadi namanya heksena. Ikatan rangkapnya terdapat pada nomor 1 dan cabangnya terdapat pada nomor 3 dan dinamakan 3 etil 1 heksena. 3 etil 1 heksena. Heksena. Baik, kita lihat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Di sini di soal itu 3 etil toh? 3 etil 1 heksena. Ibu mau perjelas ya? Kita lihat dari nama di sini ada heksena, heksana. Heksena. Kalau heksena itu ini kelompok 4 ini dia bawa move on dari alkana. Ini heksana terus-terus. Kalau ada ikatan ada heksena begini berarti dia golongan alkena. Ciri khas golongan alkena itu dia memiliki ikatan rangkap dua. Nah, heksena ini berarti atom C-nya ada 6. Ini sudah pas? Pas. Nah, ada 1 heksena berarti ikatan rangkapnya itu terdapat pada C nomor 1. Kemudian ini adalah 3 etil berarti rantai cabangnya terdapat pada C nomor 3. Etil berarti rumusnya adalah rumus molekulnya adalah C2 kali 5. Jadi ini benar ya, tepuk tangan untuk kelompok. Kita lihat apakah ada yang berbeda untuk jawaban nomor 1? Sama. Baik, untuk kelompok 3 kalian lihat di sini mereka pakai angka kurung. Angka kurung ini juga boleh. Misalnya dalam soal nanti kalian temukan ada kurung begini, itu menandakan bahwa ada cabang. Ada cabang pada C nomor tersebut. Bisa paham? Bisa. Baik, tepuk tangan untuk semua kelompok. Yang berikut nomor 2. Ayo. Baik teman-teman, di sini saya dari kelompok 1. Nama saya Maria Celestina Tarasnya Aki. Saya akan menjelaskan penjelasan untuk nomor 4 bagian B. Di sini kita lihat, kita menghitung nomor dari C, ada 8C, berarti namanya oktuna. Di sini dia terikat oleh ikatan rangkap 3. Di sini ada cabang di nomor 4. Di sini terikat gugus metil. Dan di sini juga ada cabang di nomor 5 yang terikat gugus etil. Di sini kita bisa lihat namanya 5 etil 4,4 dimetil 2 oktuna. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, perhatian ke sini. Ini namanya adalah, sudah diketahui nama bagaimana kita menggambar. Di soal itu sudah jelas, 5 etil 4 dimetil 2 oktuna. Kalau soal seperti ini, berarti langkah yang pertama itu kita lihat di rantai ini. Di sini yang terus bilang oktuna. Kalau oktuna berarti C-nya ada berapa banyak? 8. Maka kita tulis C sebanyak 8. Setelah itu ada dalam 2 oktuna, berarti ikatan rangkap 3-nya terdapat pada C nomor 2. Nah, kita kasih nomor dulu, terus kita kasih ikatan rangkap pada C nomor 2. Setelah itu ada dalam 4 dimetil, berarti pada C nomor 4 itu ikatan rantai cabangnya ada 2. Gugus aktif ada 2 yang terikat seperti ini toh, kami lihat di bawah. Dan ini adalah 4 dimetil. Kenapa dimetil? Karena ada ikatan rantai cabangnya ada 2. Terus ada 5 etil, berarti gugus etilnya terdapat pada C nomor 5. Baik, tepuk tangan dulu. Semua jawabannya sudah tepat ya? Oke, tepuk tangan dulu. Baik, apakah dari hasil pembelajaran kita ada yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kelompok mana yang bersedia? Kelompok mana? Kelompok 4, oke. Di situ saja. Ya baik, saya atas nama Maria Anjina Valo, mewakili kami kelompok 4, ingin membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini.
Kesimpulannya, alkena merupakan hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 pada strukturnya dan mempunyai rumus molekul CnH2n. Tata nama pada alkena: 1. Nama alkena berasal dari nama alkana, tetapi ana diganti dengan ena. 2. Rantai utama terdapat pada rantai terpanjang yang mengandung rangka. 3. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rangka. 4. Penulisan cabang dengan senyawa alkana. Contoh: CH3, CH2, CH3 disebut 2-metilpentena. Yang kedua, alkuna merupakan senyawa hidrogen tidak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 3 pada strukturnya dan memiliki rumus molekul CnH2n kurang 2. Tata nama pada alkuna sama seperti alkena, tetapi ena diganti dengan una. Baik, terima kasih. Ini hasil kesimpulan kelompok 4. Oke, tepuk tangan. Ibu mau koreksi sedikit terkait dengan kesimpulan. Tadi di bagian alkuna itu mereka bilang alkuna adalah senyawa hidrogen, toh? Ya. Alkuna itu senyawa hidrogen atau hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon. Baik, terima kasih karena kelompok 4 sudah memaksimalkan memberikan kesimpulan kita. Baik, anak-anak, ibu akan memberikan sedikit garis besar terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, untuk tata nama alkena dan alkuna, langkah yang pertama adalah kita harus tahu rumus umum alkena dan alkuna. Kalau kita sudah tahu rumus umum alkena dan alkuna, maka kita bisa tahu deret homolognya. Rumus umumnya seperti apa? Kalau alkena itu CnH2, alkuna CnH2n kurang 2. Nah, bagaimana cara pemberian namanya? Pemberian nama baik untuk alkena maupun alkuna sama. Bedanya itu kalau alkena diberi akhiran ena, kalau alkuna diberi akhiran una. Tata namanya seperti apa? Yang pertama kita tentukan rantai induk. Rantai induk itu bagaimana? Rantai yang paling panjang. Setelah itu kita lakukan penomoran. Penomoran itu dimulai dari C yang mengikat atau ikatan rangkap. Usahakan C yang mengikat ikatan rangkap mendapatkan nomor yang paling besar atau kecil? Paling kecil. Setelah itu kita menentukan rantai cabang. Nah, urutan penamanya seperti apa? Dimulai dari yang pertama adalah nomor cabang. Setelah itu gugus apa yang terikat, dan yang terakhir ikatan rangkapnya terdapat pada C nomor berapa dan diikuti dengan rantai induk. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Karena kalian tidak bertanya, maka ibu akan menanyakan kalian dalam bentuk soal evaluasi. Karena tadi kita di awal kita mulai dengan evaluasi, maka akhir juga kita akhiri dengan evaluasi. Di sini ada 4 soal. Silakan kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama. Setelah itu langsung lingkar. Di situ ada A, B, C, D, E. Pilih jawabannya yang mana? Sudah lihat soalnya? Sudah. Nah, yang berikut 3 metil 1 oktuna. Yang kedua, baca materi tentang sifat fisika dan kimia dari alkana, alkena, dan alkuna. Ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikut. Jadi tolong foto baik-baik, catat baik-baik, belajar karena
kedua, apa hal yang belum peserta dikuasai setelah pembelajaran hari ini pada materi tata nama Alkena dan Alkuna? Yang ketiga, apa hal yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini pada materi tata nama Alkena dan Alkuna? Yang terakhir, apakah peserta jadi tertarik dengan media pembelajaran yang digunakan pada hari ini? Langsung jawab saja. Tulis masing-masing. Jawabannya dari hati dan pikiran masing-masing. Sudah puasa atau belum? Kalau belum puasa kasih tahu. Yang pertama itu apa yang kalian sudah puasa. Yang kedua, apa yang sudah dikuasai. Yang ketiga, apa yang masih membingung. Materi mana yang masih membuat kalian bingung. Yang ketiga, media pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak. Sudah? Sudah. Oke, silakan kumpul sudah. Satu orang tolong kumpul. Ya, seperti biasa dari sana berkumpul kita cepat. Yang lain tenang. Yang lain tenang. Sudah? Mari sudah, Pak. Baik anak-anak, coba berdiri dulu karena ini kita semua kumpul. Ya, tangan ke atas lagi. Nah, sekarang goyang-goyang sedikit. Sudah. Langsung lepas teman. Baik. Pembelajaran hari ini kita sampai di sini. Karena tadi kita memulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Tolong pimpin kita dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan nama Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Sekarang kami akan memulai dengan pelajaran yang berikut. Kami mohon Putuslah Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan